Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Mistika dalam podcast Metik SMK Asia. Nah, kali ini adalah hari yang sangat spesial buat kita semua, karena hari ini adalah Hari Guru Nasional. Maka dari itu, saya mengucapkan selamat Hari Guru untuk guru-guru yang ada di Indonesia. Semoga selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu tetap bersemangat untuk mengajar putra-putri Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari salah satu guru yang ada di SMK Asia. Selamat datang Bu Meti. Terima kasih Mistika. Gimana nih keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya boleh diperkenalkan diri dulu Bu. Mungkin ada beberapa siswa yang belum tahu atau belum diajar oleh Bu Meti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Meti Amelina. Kebetulan saya sudah mengajar lama di SMK Asia. Saya kebetulan mengajar guru produktif di jurusan TKJ dan multimedia. Oke, Bu, kalau boleh tahu nih ya, Ibu udah berapa lama sih mengajar di SMK Asia? Oh iya, kebetulan alhamdulillah, Mistika, saya mengajar di SMK Asia itu dari awal pertama berdiri. Gitu, dari tahun 2010 hingga saat ini gitu. Lama juga ya, berarti sekitar 13 tahun 13 ya? tahun, Iya. ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya Bu, Ibu itu menjadi guru, apakah ada apa yang membuat Ibu terinspirasi? Kenapa Ibu menjadi guru? Ya, terinspirasi, mungkin inspirasinya dapatnya dari orang tua saya, khususnya dari almarhum papa saya gitu. Kenapa? Karena beliau pernah bercakap gitu, kita berpesan dan kita mengobrol antara anak dan ayah gitu. Yang beliau lebih enak itu kalau yang kita tuh menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang banyak gitu. Apalagi guru gitu. Insya Allah kalau kita menjadi guru, kitanya ikhlas, kitanya tulus, insya Allah itu nanti jadi dapat dua, kalau kata almarhum ayah saya tuh. Kata yang pertama itu dunianya dapat dan akhiratnya juga dapat gitu. Keren sekali ya ayahnya ya. Insya Allah pesan seperti itu. Memang kalau kita tulus, insya Allah kita tulus, insya Allah kita ikhlas, itu kan akan menjadi amal jariah kitanya nanti sampai akhir hayat. Amin ya. Oke Bu, sebenarnya kalau misalkan 13 tahun ini kan cukup lama ya. Nah, Ibu kan mungkin terinspirasi dari pesan ayahnya. Nah, selama 13 tahun ini nih, ada suka dan dukanya nggak sih Bu sebenarnya jadi guru itu? Oh ya, pasti ya. Kalau suka duka itu pasti, karena kita juga memang interaksinya langsung sama siswa gitu. Dan kebetulan memang juga siswa juga kan setiap tahunnya selalu berbeda gitu. Pasti kita menemukan siswa-siswa yang memang karakternya juga berbeda gitu. Jadi kalau sukanya, lebih banyak sukanya, kita bisa lebih adaptasi dengan siswa yang istilahnya kalau zaman anak sekarang tuh mengikuti tren ya. Karena kita juga memang harus mengikuti jalur mereka gitu. Tidak bisa disamain sama zaman saya dulu gitu. Kalau zaman saya dulu kan udah zaman berapa ya gitu. Kalau zaman sekarang yang memang menghadapi siswanya juga sangat-sangat luar biasa gitu. Tidak bisa yang berpatokan yang ayo kamu jadi ini gitu. Kalau sekarang lebih yang kita mengikuti mereka yang begini karakternya. Kalau zaman dulu saya sekolah yang kamu mau jadi apa cita-citanya? Pasti kan mereka jawabnya, termasuk saya, mau jadi dokter Bu gitu, mau jadi pilot Bu, mau jadi polisi gitu. Tapi kalau zaman anak sekarang itu yang berbeda. Berbedanya apa? Sekarang kita ngikutin jalurnya dan kita mengikuti zamannya. Mau jadi apa kalian sekarang? Pasti mereka jawabnya fotografer, animator, editor, ya semacam-macam yang kayak gitu ya. Jadi mereka tuh yang oh iya berarti sekarang tuh zamannya
sudah berbeda ya gitu. Makanya alhamdulillah sekarang kan ada kurikulum merdeka nih yang memang kita harus tahu karakter dari si anak sendiri gitu, dan mengikuti memang kebutuhan industri zaman sekarang itu lagi butuhnya apa sih, kan pasti lebih banyak ke desainnya ya gitu. Mungkin itu berarti lebih dilihat dari perkembangan zamannya, karena kita mungkin teknologi ya sekarang kan zamannya teknologi. Dan mungkin tadi mendengar kata-kata ibu ya, berarti guru sekarang itu lebih kita masuk ke dunia anak ya, bukan anak yang masuk ke dunia kita. Karena kan berbeda mungkin konsepnya dengan guru zaman kita ya Bu ya. Justru kalau zaman kita itu anak yang harus masuk ke dunia guru gitu. Jadi seperti itu. Nah, karena ibu tadi menyinggung masalah karakternya, dan karakter anaknya juga. Nah, saya menanyakan karakter di kelas itu berbeda-beda nih ya Bu ya. Bagaimana ibu menyikapi terhadap karakter anak? Sedangkan ketika kita mengajar nih, itu pasti yang satu gaya belajarnya seperti ini, yang satu karakternya seperti ini. Itu bagaimana menyikapinya? Ya, kalau dari saya sendiri, yang saya lakukan itu di kelas itu, yang pertama itu saya adaptasi. Ke anak itu adaptasi. Lihat dulu situasinya seperti apa. Lalu yang kedua itu fleksibel. Fleksibel, kita nggak bisa menuntut yang kemauan kita seperti ini. Kamu tuh nakal, kamu nggak mau diem, gitu kita udah nggak bisa ya kayak begitu lagi. Kita ikuti alurnya. Dan kita ikuti, tidak melenceng, tapi dari pembelajaran kita. Gimana adaptasi? Anak-anak maunya belajarnya seperti apa sistemnya sekarang? Anak sekarang itu lebih banyaknya praktek senengnya ya, gitu, benar. Praktek, diskusi gitu. Nanti kita arahkan yang seperti itu. Yang penting kita bisa adaptasi dulu sama anak, dan kita bisa bersikap fleksibel ke anak. Memang kita benar-benar ya harus tahu karakternya, harus benar-benar menganalisis berarti ya, menganalisis setiap kondisi kelas itu seperti apa. Nah, ada lagi nih Bu pertanyaan, di mana kan konsep guru itu sebenarnya luas ya, kan kayak ada guru di sekolah, ada guru bimbel, itu juga termasuk guru kan. Nah, mungkin ada beberapa anak yang masih belum paham guru itu, bedanya guru sekolah sama guru bimbel itu apa? Apakah sama aja? Apakah memang berbeda? Oh iya, betul. Memang guru itu kan macam-macam, jangan kan guru bimbel sama guru sekolah. Guru di rumah pun untuk mengajar ngaji juga itu disebutnya guru ngaji ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau misalkan pendapat saya untuk guru yang di sekolah beda ya sama guru itu jelas beda, karena yang pertama kalau di sekolah itu kita menghadapi anaknya banyak ya, dengan jumlah yang banyak gitu, dan pastinya dengan karakter yang berbeda ya. Tidak hanya memberikan ilmu yang bermanfaat, tapi kita juga harus membentuk karakter siswa gitu. Karena memang kalau pada prinsipnya, kalau saya prinsipnya itu akhlak yang nomor satu gitu. Tidak hanya pintar, semua juga anak pasti bisa. Pintar itu pasti bisa selama dia mau usaha dan belajar. Tapi kalau akhlak itu harus dibentuk ya. Karakter siswa itu wajib dibentuk. Bukan dari kita saja, guru sekolah bukan jadi beban jadi guru sekolah aja, tapi kan yang pastinya juga dari pihak keluarga. Ya gitu. Terus Bu, kalau untuk tantangan ya, pasti ada lah tantangan di mana ketika kita menjadi guru tuh, entah dari tantangan intern maupun ekstern. Apalagi di zaman teknologi ini pasti tantangannya banyak. Kira-kira tantangan apa aja sih yang Ibu hadapi? Tantangannya menghadapi karakter siswa yang macam-macam ya, yang betul. Bukan yang satu orang siswa aja yang kita hadapin ya, karena memang ada beberapa jumlah siswa dan mereka memang berbeda-beda karakternya. Itu tantangan ya. Jadi kita memang harus balik lagi ke adaptasi mereka, adaptasi kita, pendekatan gitu, pendekatan, dan kita coba memberi empati, empati yang lebih perhatian ke siswa gitu. Itu tantangan kita, karena memang jumlahnya juga nggak sedikit gitu loh. Kita menghadapi yang satu kelas saja misalkan hitunglah 30 siswa dikali berapa siswa gitu. Itu tantangan yang gimana nih pendekatannya ke siswa. Sedangkan kita cara pendekatan satu siswa dengan siswa yang lain itu berbeda gitu. Terus Bu, boleh di ini lagi ya, apa kan
kalau zaman teknologi ini banyak nih ya anak-anak tuh yang nggak jauh dari gadget. Ya, betul. Nah, apalagi di kelas-kelas nih, kita pasti sering menemui ya. Pasti sering menemui anak-anak itu ketika kita masuk mau mengajar, anak itu sedang main online games atau apapun lah itu yang di handphone. Biasanya bagaimana ibu menyikapi hal tersebut? Menyikapinya mungkin dilihat dulu dari situasinya ya. Kita harus bisa baca situasinya. Saat kita masuk pastinya mereka fokus dulu ke kita, Dilihat lagi nanti di dalam pembelajaran dibutuhkan nggak gadget itu. Kalau memang dibutuhkan silahkan mereka menggunakannya. Tapi bila tidak, kita kasih pengertian sedikit-sedikit. Yuk, gadgetnya disimpan dulu karena ibu akan memberi materi. Nanti ada saatnya untuk menggunakan gadget gitu. Gadget itu sebenarnya tidak salah ya. Memang ada sisi nilai positif dan negatifnya gitu. Mungkin anak-anak kalau misalkan iya bu game gitu, padahal nggak semua game juga yang ke arah negatif gitu. Ada positifnya juga. Apalagi kita itu ada jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak ya. Padahal anak-anak RPL itu bisa untuk membuat game sendiri gitu, dan bisa digunakan sama teman-teman yang jurusan yang lain juga gitu. Alangkah baiknya lagi kalau mereka bisa berkolaborasi sama jurusannya, sama multimedia misalkan gitu, sama TKJ misalkan. Kenapa tidak gitu? Karena apa-apa juga bisa, selama kita juga bisa mau berusaha dan belajar gitu. Yuk digabungin antara RPL, MM dan TKJ. Yuk kita bikin yuk game yuk gitu. Dan itu dampaknya malah ke positif kan, bukan negatif gitu. Berarti memang kita harus ngambil dari sisi positifnya nih. Kebetulan memang di sekolah itu ada jurusan RPL. Bagaimana caranya guru itu bisa menghubungkan antara games itu ke pelajarannya, jadi bukan jadi negatif lagi, melainkan positif. Seperti itu ya Bu ya. Berarti balik lagi ke metode gurunya itu, cara mengarahkan ke siswa-siswinya. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Boleh Bu kasih tips and trick supaya kita tahu nih bagaimana sih menjadi guru yang menyenangkan dan asik di mata siswa-siswi? Ya, oke. Menjadi guru yang asik itu kan sebenarnya penilaian siswa itu sendiri ya Miss ya. Cuma kalau pribadi saya sendiri itu coba terus belajar dan mengembangkan diri gitu. Mengembangkan diri yang ya saya bilang tadi, karena kita memang harus masuk ke dunia mereka, bukan mereka yang masuk dunia kita gitu. Karena memang juga zamannya sudah berbeda ya gitu. Jadi memang yang harus mempunyai komunikasi yang baik dengan siswa gitu. Komunikasi dulu, karena memang apa-apa juga harus komunikasi ya Miss ya. Apa yang maksudnya selain pendekatan juga komunikasi yang baik ke siswanya, pendekatan diri gitu. Jadi kita tahu situasi mereka seperti apa, kita juga tahu karakter siswa itu seperti apa dengan pendekatan diri itu, dan terus belajar dan mengembangkan diri. Berarti ternyata memang tugas guru tuh kalau bisa dibilang berat juga ya, karena kita memang harus tahu karakter siswa masing-masing. Jadi bukan hanya kita memberikan ilmu dan segala macam, tapi kita memang harus mendekati supaya anak itu mau, yang mencari tahu apa yang mereka suka. Seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Meti sudah mau datang ke podcast kita. Untuk kalian semua, berdasarkan pernyataan dari Bu Meti ini, ternyata jadi guru itu tidak segampang apa yang kalian pikirkan. Jadi mohon tetap hormati guru, kemudian tetap patuh terhadap guru. Toh guru itu tidak akan menyesatkan kalian. Guru itu ingin kalian tetap bersemangat, tetap menggapai cita-cita, dan selalu sukses nanti untuk kedepannya. Mungkin sekian untuk podcast kita. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya bersama saya Mistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.